Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan kembali menyegel sebuah perusahaan yang menyunat takaran minyak kita. Kali ini menyasar PT Arta Eka Global Asia yang terletak di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Meski dari luar terlihat seperti sebuah gudang sederhana, namun di dalamnya terdapat ruang penampungan minyak hingga produksi. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik dan minyak siap edar langsung dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Selain itu, Satgas Pangan Polri juga menyita sekitar 3.200 botol minyak kita yang tidak sesuai dengan keterangan kemasan dari PT AEGA. Dalam rantai produksi, PT AEGA ini bertindak sebagai pengemas ulang dan terdaftar sebagai distributor tingkat pertama. Namun pada kenyataannya PT AEGA menyulap minyak goreng komersil menjadi minyak goreng subsidi dan menyunat volumenya. Ini minyak non-DMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi olah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut, tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Terkait temuan ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Direktur dari PT AEGA. Pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun kurungan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Henda, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan wisata Pujasera Pantai Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang terlibat bentrok dengan sesama pedagang dan petugas Satpol PP saat dilakukan penertiban. Para pedagang ini menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata. Bahkan salah satu PKL terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas peraja wanita karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran terdapatnya sejumlah bangunan liar berupa warung kaki lima yang didirikan oleh pedagang di sekitar lokasi yang dilarang karena berada di badan jalan dan trotoar. Sebagai sanksi, petugas melakukan penyitaan gerobak PKL yang membandel dan merobohkan bangunan liar. Pengawasan dan penertiban ini akan rutin dilakukan hingga usai Lebaran nanti di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Melalui pemantauan kita, terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Bogor Kota dengan sejumlah remaja geng motor tim Ogah Mundur atau TOM terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Geng motor TOM diburu polisi saat sedang konvoi menuju kawasan Puncak Bogor. Kebanyakan para remaja ini tidak menggunakan helm saat berkendara. Kelompok muda-mudi yang masih berstatus pelajar ini terindikasi akan tawuran dengan kelompok lain dengan berpura-pura akan buka bersama di kawasan Puncak Bogor. Polisi yang menggeledah para pelaku menemukan bendera geng motor. Baik, jadi kami menerima aduan dari masyarakat bahwa akan adanya konvoi motor anak-anak muda yang bervariansi ke TOM, salah satu geng yang sangat meresahkan di Kota Bogor. Mereka itu konvoi dengan mengibarkan bendera dengan tongkat panjang, sangat mengganggu ketertiban lalu lintas. Jadi pada saat mereka itu konvoi dengan mengibarkan bendera dengan tongkat panjang, sangat mengganggu ketertiban lalu lintas. Dia diundang untuk acara bukber di salah satu kabupaten Bogor. Belasan orang anggota geng motor yang diamankan digiring ke Mapolresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Para remaja ini kemudian diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Para pekerja seks komersial yang biasa bakal di atas rel Royal, Pekojan Tamboran, Jakarta Barat lari kocar-kacir menyelamatkan diri saat mereka melihat kedatangan petugas Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengadakan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Para PSK lari masuk ke gang kecil, berebut untuk keluar dari gang yang sangat sempit agar terhindar dari razia Satpol PP. Selain itu ada juga PSK yang bersembunyi di warung-warung. PSK yang tidak dapat menyelamatkan diri harus pasrah dan rela dibawa oleh petugas ke dalam mobil jaring milik petugas Satpol PP Jakarta Barat. Melakukan kegiatan rutin dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita sebut dengan patroli malam hari. Dalam proses pelaksananya kami masih menemukan PPKS, dalam hal ini PSK wilayah Pekojan. Sedikitnya 14 pekerja seks komersial berhasil dijaring oleh petugas dan selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Petugas unit Reskrim Polsek Patok Besi, Subang, Jawa Barat menggerebek sejumlah warung remang-remang dan karaoke di jalur Pantura Patok Besi, Subang, Kamis malam. Dari sebuah tempat karaoke, polisi mendapati pengunjung dan sejumlah pemandu lagu sedang asik bernyanyi. Petugas kemudian menggeledah satu persatu pengunjung yang dikhawatirkan membawa narkoba dan senjata tajam. Selanjutnya, polisi membawa para pengunjung dan pemilik warung remang-remang ke Mapolsek Patok Besi dan menutup lokasi tempat hiburan malam. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang geram dengan aktivitas warung remang-remang dan tempat karaoke yang nekat buka di bulan suci Ramadan. Ada warung remang-remang yang nekat untuk buka pada malam hari atau beroperasi. Untuk itu kita datangin dan kita beri himbauan pada pemilik warung untuk tetap tidak dibuka dalam bulan puasa ini. Petugas akan menindak tegas para pemilik warung remang-remang dan karaoke jika kembali beroperasi di bulan Ramadan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 6 rumah warga ludes terbakar di Desa Salubua, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat menyebar. Kencangnya tiupan angin dan minimnya sumber air membuat warga semakin sulit memadamkan api. Api baru padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Kebakaran ini membuat 30 jiwa terdiri dari 6 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Pada pukul 17.45 telah terjadi korsleting listrik sehingga mengakibatkan 6 rumah terbakar, dan waktu itu masyarakat sementara menunggu waktu berbuka puasa. Untuk taksiran kerugian saat ini kita menaksirkan bahwa sekitar 700 juta sampai 800 juta. Sementara kejadian ini ditangani polisi untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan kembali menyegel sebuah perusahaan yang menyunat takaran minyak kita. Kali ini menyasar PT Arta Eika Global Asia yang terletak di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Meski dari luar terlihat seperti sebuah gudang sederhana, namun di dalamnya terdapat ruang penampungan minyak hingga produksi. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik dan minyak siap edar langsung dipasangi garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Selain itu, Satgas Pangan Polri juga menyita sekitar 3.200 botol minyak kita yang tidak sesuai dengan keterangan kemasan dari PT AEGA. Dalam rantai produksi, PT AEGA ini bertindak sebagai pengemas ulang dan terdaftar sebagai distributor tingkat pertama. Namun pada kenyataannya PT AEGA menyulap minyak goreng komersil menjadi minyak goreng subsidi dan menyunat volumenya.
ini minyak non-DMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi olah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml. Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut, tapi sekarang sudah tidak bisa menjalankan usaha. Terkait temuan ini, Baris Krim Polri telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Direktur dari PT AEK. Pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun kurungan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Henda, iNews melaporkan. Kapok dibohongi karena takaran minyak kita tak sesuai, emak-emak di Jember, Jawa Timur mulai memburu minyak curah karena meski harganya hampir sama dengan minyak kita, tapi takarannya sesuai. Di sebuah toko di Pasar Tanjung Jember ini misalnya, pembelian minyak curah meningkat sejak isu kecurangan takaran minyak kita. Kebutuhan sehari-hari yang pasti ya. Itu ya. Jadi lebih murah minyak kita sebenarnya ya. Sebetulnya. Terus kan sekarang marak kurang itu timbangannya, jadi saya merasa gimana tertipu lah. Kekecewaan warga cukup beralasan karena masak-memasak harian rumah tangga membutuhkan minyak goreng. Kalau orang desa ya Mas ya, minta minyak curah, sebabnya katanya lebih banyak, padahal kalau dihitung harganya ya hampir sama. Baik pedagang maupun pembeli berharap kecurangan takaran minyak kita segera ditindak agar tidak merugikan masyarakat kecil. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Eksepsi ditolak karena surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan material. Menanggapi hal ini, Tom Lembong mengakui tetap menghormati keputusan majelis hakim kendati kecewa. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan. Ya. Sekali lagi, sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi, ya, dan kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut di dalam persidangan. Untuk itu, kuncinya adalah ada di audit BPKP yang Pak Tom sendiri baru diklarifikasi tanggal 20 Januari 2025, sedangkan dia sudah ditahan dari 29 Oktober 2024. Nah, audit itu akan kita dalami, akan kita uji dengan ahli-ahli dan para pakar keuangan. Nanti seperti apa kita saksikan di pengadilan. Kita akan uji semuanya di pengadilan. Adapun Tom Lembong didakwa karena memberi izin impor gula kepada beberapa perusahaan yang tidak layak untuk impor. Atas izin tersebut, negara disebut merugi hingga 578 miliar rupiah. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB. 2 tersangka dari internal Bank BJB dan 3 pihak swasta. Dari internal Bank BJB masing-masing YR selaku Direktur Utama Bank BJB dan WH Pimpinan Divisi Corporate Sekretari Bank BJB. YR selaku Direktur Utama sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dirut tak lama setelah KPK mengumumkan tindakan penyidikan di Bank BJB. Pelaksana harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menjelaskan Bank BJB menggandeng 6 agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. Diduga ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tersangka dan berakibat pada kerugian keuangan negara lebih dari 222 miliar rupiah. Kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa
penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dalam perkara ini, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Bandung. Sejumlah barang bukti dan dokumen serta deposito 70 miliar rupiah telah diamankan penyidik KPK. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Freeport. Ahok diperiksa selama 9 jam dicecar 14 pertanyaan pokok yang diajukan penyidik Kejaksaan Agung. Salah satunya terkait tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama dalam holding PT Pertamina. Dalam pemeriksaannya itu, Ahok mengaku kaget karena banyak hal yang diketahui penyidik di luar perkiraannya. Ahok juga mengaku saat menjabat menjadi Komut tidak sampai mengurus perihal operasional, melainkan memonitoring lewat rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga. Dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Ahok mengaku siap kembali diperiksa jika masih dibutuhkan keterangannya. Sebelumnya diberitakan Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk pada PT Pertamina, subholding, kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Saat ini total sudah ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka, 6 diantaranya subholding PT Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Dari Jakarta, Isra Ambarita, Jaka Samsa, Indra Purnama, iNews melaporkan. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat geram dengan ulah para koruptor maling uang negara. Prabowo mengaku tak akan gentar menghadapi dan akan membuat penjara khusus di pulau terpencil tengah laut agar para tahanan koruptor tidak bisa kabur. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo pada acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan buruh ASN daerah. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Selain itu Prabowo juga menginginkan birokrasi di Indonesia bekerja secara cepat dan singkat dalam melayani rakyat. Prabowo juga menyindir banyak orang ingin menjadi pegawai negeri tapi bekerja tidak maksimal. Birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Semua guru di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat Yudi Pemana melaporkan. Guru hebat.
Baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit ini dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah sejak awal Januari hingga Februari 2025. Defisit ini dikarenakan belanja negara pada 2 bulan pertama menembus 348,1 triliun rupiah. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun rupiah, sedangkan sisanya 136,6 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Sementara itu pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target. Rinciannya, penerimaan pajak 240,4 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 76,4 triliun rupiah. Lebih rinci, pendapatan dari perpajakan, yakni pajak yang mencapai 187,8 triliun rupiah dan bea cukai 52,6 triliun rupiah. Dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Meski demikian, Menkeu menyebut proporsi defisit masih dalam target APBN. Menkeu juga menjelaskan ditundanya publikasi data kinerja APBN 2025. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB yaitu 616,2 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Bank BJB. 2 tersangka dari internal Bank BJB dan 3 pihak swasta. Dari internal Bank BJB masing-masing YR selaku Direktur Utama Bank BJB dan WH Pimpinan Divisi Corporate Sekretari Bank BJB. YR selaku Direktur Utama sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dirut tak lama setelah KPK mengumumkan tindakan penyidikan di Bank BJB. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menjelaskan Bank BJB menggandeng 6 agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. Diduga ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para tersangka dan berakibat pada kerugian keuangan negara lebih dari 222 miliar rupiah. Kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dalam perkara ini, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat termasuk kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Bandung. Sejumlah barang bukti dan dokumen serta deposito 70 miliar rupiah telah diamankan penyidik KPK. Antisipasi kepadatan saat mudik lebaran, sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan. Salah satunya tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan di Sukabungah, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang dapat digunakan pada arus balik lebaran nanti jika terjadi kemacetan dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk hanya arus balik ya, yang rencana setelah tanggal 1 berarti, tanggal 1 akan kita berlakukan dan kita masih menerima informasi dari Jasa Marga nanti tentang kesiapannya. Tapi
tadi telah kita lihat memang situasinya kalau lihat ya apa memungkinkan, tetapi kata dari Jasa Marga itu nanti sebelum pelaksanaan difungsikan itu sudah siap. Pemudik dari arah Bandung dapat masuk ke Tol Japek 2 Selatan melalui gerbang Tol Sadang, lalu keluar di gerbang Tol Sukabunga, Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu kendaraan akan melewati jalur arteri Delta Mas dan kembali masuk Tol Jakarta Cikampek di gerbang Tol Cikarang Timur kilometer 37 untuk kembali menuju Jakarta. Untuk operasional akan diberlakukan mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. PT XL Axiata Tbk meluncurkan produk inovasi terbarunya bernama XL Circle melalui produk XL Prabayar yang ada di layanan aplikasi MyXL. Fitur inovasi terbaru bertajuk XL Circle ini memungkinkan pelanggan XL Prabayar untuk membuat circle atau grup yang berisikan keluarga, rekan, ataupun komunitas kecil lainnya. Dengan bergabung dalam grup atau circle tersebut, memungkinkan pelanggan untuk berbagi kuota dengan anggota grup lainnya, serta memperoleh bonus kuota 10 GB setiap kali total transaksi pembelian paket internet yang mencapai Rp100.000 dan kelipatan melalui berbagai channel seperti MyXL, toko pulsa, e-commerce, bank, dan berbagai layanan pengisian pulsa lainnya. Memudahkan pelanggan XL untuk bisa membuat satu grup yang dengan teman-teman keluarganya, pokoknya mau komunitas lari, komunitas teman-teman, pertemanan semuanya, dan dari komunitas tersebut yang menjadi satu circle itu akan mendapatkan benefit yang jauh lebih banyak gitu. Jadi diantaranya misalnya baru pertama kali membuat akan mendapatkan welcome bonus gitu berupa 5 GB yang bakal bisa dinikmati bareng-bareng dari anggota circle-nya. Tapi tidak hanya itu, kita juga menambahkan banyak benefit lain yang di-trigger atau misalnya yang dimulai yang didapatkan dengan akumulasi transaksi bersama. Jadi tidak setiap anggotanya kalau bertransaksi akan diakumulasikan dan transaksi tersebut akan mendapatkan benefit atau bonus lain gitu selama targetnya tercapai gitu. Untuk bergabung dalam XL Circle, pelanggan dapat melakukan update aplikasi MyXL ke versi tertinggi, lalu masuk ke dalam menu XL Circle dan membuat grup baru, kemudian mengirimkan undangan bergabung grup kepada keluarga, kerabat, dan teman yang menggunakan XL Prabayar. XL berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman layanan. Dari Jakarta, Stephen Patidaba, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea menegaskan pelaporan yang dilayangkan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP ke Polda Metro Jaya terkait transaksi surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada tahun 1999 silam tidak dapat diproses lebih lanjut. Lantaran perkara tersebut dari segi pidana sudah lama dan kadaluarsa. Apalagi menurut Hotman Paris, tidak ada satupun bukti bahwa PT Bakti Investama Tbk yang sekarang bernama PT MNC Asia Holding Tbk telah melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap CMNP. Sesudah dia kalah sampai PK, 17 tahun kemudian baru gugat Haritanu. Dari segi pidana pun sudah daluarsa karena tindak pidana ini 12 tahun daluarsanya. Dari segi perdata tidak ada tanggung jawab hukum apapun dari Haritanu maupun MNC karena MNC hanya arranger mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semua ini, pembayaran ada, transfer ke rekening dia ada. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga menunjukkan seluruh bukti keterlibatan PT MNC Asia Holding Tbk yang hanya terlibat di awal transaksi sebagai arranger atau perantara, sehingga isu penggelapan dan penipuan yang disasarkan kepada kliennya merupakan fitnah yang tak berdasar. Oleh karena itu, pihaknya juga mengkaji dan berencana untuk melakukan tuntutan hukum kepada sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan.